Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Arianti dari SD Negeri 08 Oku, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 02 Oku dalam melengkapi tugas demonstrasi kontekstual mengenai dilema etika. Di sini saya ingin mewawancarai kepada Ibu Septa Anggraini. Kepada Ibu, izin Ibu ya. Iya, Ibu Yeni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu, izin saya Yeni Arianti, guru CGP Bu ya, angkatan 11 dari SD 08. Iya. Saya ingin mewawancara Ibu mengenai paradigma dilema etika Baik. dalam hal kepemimpinan Ibu di sekolah. Iya. Nah, pertanyaan pertama Bu ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu ya? Iya, baik Bu Yeni. Terlebih dahulu ketika saya menghadapi kasus dilema etika, yaitu kita harus mengetahui dulu memilah kasus itu apakah merupakan kasus dilema etika yang berupa benar lawan benar ataupun juga bujukan moral, yaitu kasus yang benar atau salah. Terus Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama Bu ya, Ya. untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Yang saya ambil pastinya nilai-nilai kebajikan dengan menggunakan rasa kasih sayang Ibu Yeni, kemudian saya juga peduli serta memikirkan kasus tersebut merupakan jangka panjang atau jangka pendek. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu saya akan menganalisa terlebih dahulu kasus tersebut, kemudian saya juga mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan juga nilai apa saja yang bertentangan seperti uji kebenaran atau uji kesalahannya. Berarti langkah-langkahnya itu lengkap ya Bu ya, harus Iya. berdasarkan dengan panduan Bu ya? Iya Bu Yeni. Nah, jadi hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif Bu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menguji benar atau salah dan juga menguji paradigma dari permasalahan itu benar atau benar. Harus ada pengujian ya Bu ya? Iya Bu Yeni, dan mengumpulkan fakta-faktanya. Jadi hal-hal apa sih yang selama ini menjadi pertimbangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi pertimbangan saya yang pastinya adalah dampak dari permasalahan itu apakah merupakan jangka panjang atau merupakan jangka pendek. Lalu saya juga tidak boleh mudah terpengaruh dari pendapat-pendapat orang yang lain. Jadi apapun saran atau masukan dari rekan atau dari senior-senior saya pasti akan saya filter kembali Ibu Yeni. Dan juga saya akan menentukan nilai-nilai kebenarannya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal dulu Bu untuk menyelesaikannya? Baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk itu saya tergantung dengan kasusnya Bu Yeni. Jika kasusnya itu termasuk kasus yang ringan, maka saya akan mengambil keputusan secara langsung. Akan tetapi jika kasusnya agak lebih berat, maka saya akan mengatur jadwal yang lebih baik lagi supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusannya. Terus apakah faktor-faktor apa saja Bu ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali Bu Yeni, terutama di sekolah kami SD Negeri 2 Oku ini, yang mana dalam mengambil keputusan saya tidak pernah mengambil dari hasil pemikiran saya sendiri, tetapi saya akan berkolaborasi bersama teman-teman rekan kerja, terutama senior-senior yang ada di sini, dan saya juga ada calon guru penggerak yang ada juga guru penggeraknya, maka saya akan meminta pendapat dari mereka yang mana saya rasa mereka lebih paham bagaimana cara menghadapi permasalahan yang merupakan kasus dilema etika. Dari semua hal yang Ibu sampaikan itu pembelajaran apa sih yang bisa kita petik Bu ya dari pengalaman
Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu Yeni, yang pastinya dalam kita menyelesaikan permasalahan, kita harus mempertimbangkan permasalahan itu terlebih dahulu. Apakah itu merupakan permasalahan yang dilema etika, apakah itu bujukan moral. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan rekan yang lain tanpa ego sendiri mengeluarkan pendapat kita sendiri dalam menyelesaikannya. Seperti itu saja Ibu Yeni. Iya, seperti itu Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan Bu ya, Iya, sama-sama. mengenai paradigma dilema etika yang Baik. Ibu pimpin di sekolah Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu atas Iya, luang waktunya Bu. sama-sama Bu Yeni. Saya izin Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Arianti dari SD Negeri 08 Oku. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melakukan wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah SD Negeri 08 Oku, Ibu Yuniarti, mengenai paradigma dilema etika. Assalamualaikum Ibu, izin Waalaikumsalam, Ibu. ya silakan Bu Yeni. Ibu, saya ingin menanyakan dengan Ibu tentang nilai kepemimpinan Ibu di sekolah, selama di sekolah, mengenai paradigma dilema etika. Ada 8 pertanyaan ya Bu ya. Oh, baik. Pertanyaan pertama Ibu ya, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah di SD 8 Oku, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang pertama kita amati dulu Bu Yeni ya, masalahnya itu apa, kemudian kita mengumpulkan informasi, tanya ke wali kelasnya, ke siswanya, atau bisa ke penjaga sekolah atau siapa saja yang berada di sekolah saat ada masalah tersebut. Kemudian kalau sudah mengumpulkan informasi, nanti kita identifikasi itu termasuk yang bagaimana masalahnya. Terus kita kemudian nanti bentuk tim, biasanya kalau memang masalahnya serius, kemudian kita cari regulasi atau peraturan yang merujuk tentang masalah tersebut. Kemudian kita nanti ke pengambilan keputusan. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kebenaran yang sama-sama benar maupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Nah, ini yang dilema ya. Ya, sebenarnya sama ya dengan yang pertama tadi ya. Jawabannya nggak jauh beda. Ya, tetap kita harus cari informasi dulu yang terbanyak mengenai permasalahan tersebut. Kemudian diidentifikasi yang mana yang katanya sama-sama ini tadi ya. Sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, sama-sama benar dan sama-sama tapi harus diambil keputusan. Ya, tetap kita panggil dulu. Kemudian kalau yang seperti ini kita kumpulkan dulu tim, kita bentuk tim Bu Yeni. Itu bisa dari wakil kepala sekolah, guru, kemudian para TU ya, itu kita harus lebih pandai menimbang-nimbang dalam arti titik baiknya di mana, sisi buruknya di mana, kemudian peraturan yang tidak bisa kita tinggalkan itu harus jadi pedoman pengambilan keputusan. Pertanyaan 3 Bu ya, Boleh. langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Nah, balik lagi itu. Masih banyak pertanyaan sebelumnya Bu ya. Seputaran itu langkah-langkahnya kalau mau dirinci itu yang pertama mengamati atau mengumpulkan kalau polisi itu apa namanya? Penyelidikan dulu ya. Iya. TKP. Nah, itu baru ingat ya, TKP, kemudian kita lihat permasalahannya, yang kedua kemudian mengumpulkan informasi tadi, yang ketiga kita identifikasi masalahnya, keempat kita ini baru buat tim untuk bermusyawarah. Yang jadi patokan kita tetap peraturan. Itu ya langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Harus sesuai aturan ya Bu Ya, ya. harus sesuai dengan aturan. Kemudian pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif itu melalui musyawarah.
ya. Kalau kita mau ngambil keputusan itu, jadi harusnya eh, kita bentuk tim, itu yang paling efektif. Jadi melalui musyawarah, pakai tim tadi. Kalau pakai tim, kita pemikirannya tidak hanya satu orang, tapi kan berbagai sudut nanti bisa dikemukakan. Itu yang menurut saya, Bu Yeni, yang paling efektif, artinya lebih merujuk kebenaran menurut saya itu pakai tim musyawarah tadi. Dan jangan lupa regulasinya harus menjadi pedoman. Terus pertanyaan kelima, Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya suatu keputusan pasti tidak seluruh menerima kan. Itu sudah kodratnya alam itu ya, sudah mungkin sudah ketentuannya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kita menyikapi yang kontra ini. Yang kontra ini harus diberikan penjelasan yang lebih ekstra mungkin. Kemudian kita harus juga bersabar agar mereka mau menerima keputusan ini. Tapi kita tidak boleh goyah, keputusan yang benar harus tetap dilaksanakan. Walaupun sulit, Bu ya. Walaupun sulit sekalipun. Kemudian apakah Ibu ketika mengambil keputusan itu langsung spontan atau terjadwal, Bu? Nah, kalau keputusan itu, Bu Yeni, tergantung masalahnya. Kalau sifatnya mendadak, perlu saat itu harus kita ambil keputusan secara spontan. Tidak bisa lagi bentuk tim itu. Tapi kalau yang dilema seperti tadi, dilema etika, itu tidak bisa, itu harus pakai tim. Kita ajak dulu timnya bermusyawarah. Saya sampai begitu, menemukan solusi, Bu ya, ya, sesuai dengan sama. permasalahan. Jadi harus kita pikirkan dampaknya setelah keputusan. Terus Bu, yang pertanyaan ketujuh, Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus etika, dilema etika ini? Iya, keputusan itu seperti saya bicarakan di awal, kalau dilema etika ya, itu harus dibantu oleh wakil kepala sekolah, guru-guru ya, kemudian adik-adik yang dari TU, itu sangat membantu dalam memutuskan suatu masalah itu deh. Ikut berperan, Bu ya, warga Iya, sekolahnya, Bu, warga ya. sekolah sangat berperan. Pertanyaan terakhir, Bu ya, Oh, dari iya, semua boleh. hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi dilema etika itu memang sangat berat, Bu Yeni ya. Keputusannya yang pertama harus berdasarkan peraturan ya. Kita tidak bisa ngambil keputusan secara gimana ya, menurut bahasa formalnya saya juga kurang paham, itu maksudnya nggak enak sama yang ini, nggak enak sama yang ini, itu nggak bisa. Jadi kita ambil keputusan sesuai dengan peraturan dan masalahnya ya. Jadi tidak usah takut agar melaksanakan keputusan itu. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kalau sudah peraturannya sudah pas, kita sudah teliti dulu masalahnya, insya Allah kedepannya keputusan biasanya ini, Bu Yeni, bisa dilaksanakan. Walaupun kadang-kadang pakai hati nurani, Bu ya. Hati nurani itu perlu ya kadang-kadang, tapi jangan sampai menyalahi aturan. Baik, Ibu, terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Iya, Bu, Hari ini Yeni. sudah diwawancarai. Saya izin, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu Semoga ya. sukses ya, Bu Yeni. Semoga ini jadi pembelajaran saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Arianti dari SD Negeri 08 Oku. Saya CGP Angkatan 11, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan melakukan wawancara yang ketiga dengan Kepala Sekolah SD Negeri 13 Oku mengenai nilai-nilai kepemimpinan dalam paradigma dilema etika. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Izin, Ibu. Ya.
Saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai kepemimpinan Ibu selama menjabat dalam paradigma dilema etika. Ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu ya Bu. Ya, siap. Pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Yang pertama, saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Kemudian selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, Bu. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian di suatu tempat itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambil keputusan itu apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objektif permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran wakil kepala sekolah, dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan yang terbaik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita tersebut. Kemudian, apakah dalam mengambil keputusan Ibu melakukan spontan atau melakukan jadwal Bu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika ini, saya tidak menentukan jadwal. Apabila pokoknya saya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan wali kelas atau kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah ini. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Oh begitu ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Sudah memberikan waktu sehingga saya bisa melakukan wawancara pada hari ini mengenai paradigma dilema etika. Nah, terima kasih banyak Bu ya. Ya, Izinnya Bu sama-sama. ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.